Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bila kita telusuri asbabun nuzul ayat 15 surat Luqman tadi, rahmati Allah. Di antara juga bisa kita temukan dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Ali As-Suhuni. Maka tampak bahwa asbabun nuzul ayat tadi, sebab turun ayat 15 surat Luqman tadi, berkaitan dengan masalah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad? Kuntu birramdi ummi. Dulu, artinya sebelum Islam, aku selalu berbuat baik pada ibuku. Falamma aslamtu, maka tatkala aku masuk Islam, apa kata ibuku padaku? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, agama apa yang engkau anut ini, sehingga engkau tinggalkan ajaran nenek moyang kita? Engkau tinggalkan penyembahan Latna wal Uzza. Wahai Sa'ad, kata sang ibu, engkau mesti meninggalkan ajaran yang disampaikan oleh Muhammad ini. Bila tidak juga engkau tinggalkan, maka aku ibumu takkan makan, takkan minum, bahkan bila aku mati sekalipun, engkau yang akan disebut sebagai pembunuh ibu. Kenapa ibu meninggal? Karena tak makan tak minum. Ibu tak makan tak minum karena engkau tidak mau ikut apa yang ibu minta. Mendengar ancaman keras dari sang ibu ini, apa respon Sa'ad? Ya ummah, ibunda, jangan lakukan ini, karena takkan kutinggalkan ajaran ini. Ditampak bapak ibu, keras ancaman sang ibu, tegas pula jawaban sang anak. Ternyata sang ibu betul-betul mewujudkan ancamannya. Hari pertama tak makan tak minum. Hari kedua kembali tak makan tak minum, sehingga keadaan beliau mulai pertama susah. Hari ketiga kembali tak makan tak minum, sehingga keadaan beliau betul-betul dalam keadaan susah. Dalam kondisi seperti ini, Sa'ad mendatangi ibunya. Melihat ibunya seperti ini, apa kata Sa'ad? Ya ummah, ibunda, jangan lakukan ini ibunda. Jangan. Karena takkan kutinggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan andai kata ibunda punya 100 nyawa sekalipun, lalu keluar satu persatu setiap hari, takkan kutinggalkan ajaran ini. Turun surat Luqman ayat 15 yang kita baca tadi, yang terasa membenarkan sikap Sa'ad tadi. Wa in jahadaka, dan jika mereka berdua, ibu bapakmu memaksamu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, memaksamu untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, yang engkau tidak punya pengetahuan tentang itu, alias engkau tidak tahu ada yang layak dipersekutukan dengan Allah. Karena memang tidak ada yang layak dipersekutukan dengan Allah. Fala tuti'huma, maka jangan engkau taati mereka berdua.
wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, namun tetap pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Rahmati Allah, ini pesan ayat berkaitan dengan kasus saat tadi. Paling tidak Bapak Ibu, dua pesan utama kita temukan dalam ayat ini berkaitan dengan sikap anak terhadap orang tuanya. Pertama adalah tetap pertahankan tauhid. Jangan berbalik ke dunia syirik. Bahkan kemarin Bapak Ibu kita bicarakan bahayanya syirik. Syirik itu akan menggiring pelakunya kehilangan rasa takut pada Allah. Bila Allah saja tidak dia takuti, jangan heran dia juga tidak akan takut menzolimi manusia lain, apalagi yang lebih lemah darinya. Tak akan takut, Allah saja tidak dia takuti. Ini bahaya penyakit ini, dan ini penyakit dasar yang merusak masyarakat syirik. Allah saja tidak ditakuti. Kemarin kita contohkan, jangan heran dia tidak akan takut menzolimi hak saudara kandung sendiri dalam urusan waris. Sikat aja. Allah saja tidak dia takuti. Jangan heran dia tidak akan takut menipu rakyatnya sendiri. Mata Bapak Ibu, begini berbahaya syirik. Dan pesan ayat tadi, pesan pertama adalah tetap tegakkan tauhid, jangan berbalik ke dunia syirik. Walau ibu bapakmu yang memaksa. Di sini hormatlah Bapak Ibu, kita temukan Bapak Ibu, kita sebagai orang tua saling mengingatkan, anak memang mesti patuh pada orang tua. Tapi kepatuhan anak pada orang tua ternyata berbatas. Apa batasnya? La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah. Jadi wahai kita para orang tua, jangan salah gunakan posisi anak mesti taat pada kita, sehingga menurut kita apapun mesti diikuti anak. Tidak Bapak Ibu, ada batas. Batasnya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Pertahankan tauhid. Ini pesan untuk anak. Walau orang tua yang memaksamu untuk syirik, jangan lakukan. Fala tuti'huma. Tetap kembali kita temukan Bapak Ibu, hal paling mendasar dijaga kembali oleh Islam, tauhid. Apalagi yang kedua, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Namun tetap pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Bahkan walaupun orang tua itu berbeda akidah, tetap pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Tauhid dipertahankan, tapi sikap pada orang tua juga tetap terus diperbaiki. Tanda orang bertauhid akan tampak pada sikapnya pada ayah bunda. Sikap seseorang pada ayah bunda cermin kuat lemahnya tauhid dia. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang sering canda dengan kawan-kawan mahasiswa ketika mereka bertanya, Ustaz, bagaimana kira-kira Ustaz ciri-ciri calon pendamping yang baik Ustaz? Sholat jelas. Karena Bapak Ibu, walau ada kemungkinan yang awalnya tidak sholat lalu besok sholat, tapi lebih berat kerjanya. Mending kalau ada yang sholat dulu dipilih. Sholat jelas, tapi buah dari sholatnya lihat sikapnya pada ayah bunda. Bila sikapnya pada ayah bundanya sendiri baik, insya Allah dia juga bisa menjaga sikapnya pada calon mertuanya. Karena ini buah. Dua pesan utama. Pertahankan tauhid, jangan berbalik ke dunia syirik walau orang tua yang memaksa. Yang kedua, tetap wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Pergauli ayah ibu dengan cara baik meski mereka berbeda akidah. Begini Islam. Ibarat dua sisi mata uang nih Bapak Ibu, tidak bisa dipisah-pisah ini. Tauhid tidak bisa dipisah dari sikap pada ayah bunda. Sikap pada ayah bunda tadi kita katakan cermin kuat lemahnya tauhid kita sebagai manusia. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah Bapak Ibu. Rasanya kalau kita lihat ujung ke ujung, sudut ke sudut, rasanya tak ada di antara kita yang belum tahu pesan ayat ini. Bahkan mungkin sejak kita belum masuk SD saja kita telah kenal pelajaran ayat ini.
Ini pelajaran dasar bagi seorang muslim. Bahkan mungkin saja begitu sering kita mendengar, begitu banyak kita tahu pelajaran seperti dari ayat ini, mungkin saja sekilas muncul sikap dalam hati, sudahlah, kami telah tahu. Cuma pelajaran tentang bagaimana mempertahankan tauhid dan sikap pada ayah bunda. Sudahlah, kami telah tahu. Ini pelajaran sederhana. Bapak Ibu, jangan mentang-mentang kita merasa banyak tahu, kita merasa sering mendengar, ketika diulang kembali pelajaran oleh ayat ini, lalu muncul sikap tadi, dianggap sederhana, dianggap sepele. Kalau memang pelajaran ini dianggap sederhana, dianggap sepele, coba kita tanya diri kita masing-masing, dan kita jawab jujur. Berapa kali air mata ayah bunda tumpah dalam dada mereka karena sikap kita? Siang ini mungkin kita telah menjadi ayah bunda, punya anak, punya cucu, tapi bukankah kita juga anak dari ayah bunda kita? Kalau memang sederhana, karena merasa sering mendengar, merasa banyak tahu, tadi kita katakan, coba tanya diri kita masing-masing, berapa kali air mata ayah bunda tumpah dalam dada mereka karena ulah kita? Bahkan tidak jarang tumpah air mata justru ketika kita telah menikah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, kalau begitu muslim takkan menganggap pelajaran dari ayat ini pelajaran sepele, karena justru langsung ayat mengatur. Dua prinsip utama: pertahankan tauhid, jangan berbalik ke dunia syirik walau orang tua maksa. Yang kedua, bahkan walau mereka berbeda akidah, tetap pergauli mereka dengan cara baik. Bapak Ibu, tentu siang ini tidaklah kita bermaksud membicarakan bagaimana bersikap baik pada ayah bunda, karena masing-masing kita mungkin banyak tahu. Cuma bagaimana melakukannya saja. Bagaimana menghindari agar tidak tumpah air mata ayah bunda di dada mereka, bukan di pipi mereka lagi, di dada. Begitu mereka menyimpannya. Tentu kita tidak bermaksud bicarakan itu. Yang kita bicarakan adalah melihat kita tadi, banyak kita yang mungkin siang ini punya anak, punya cucu, tapi kita punya ayah bunda yang bisa saja telah dipanggil oleh Allah. Pertanyaan kita sederhana: mungkinkah masih tersisa kesempatan bagi kita membalas setitik air susu ibu, setetes keringat ayah yang telah wafat, yang di masa hidup mereka hanya luka dan air mata yang sempat diberikan dalam dada mereka? Untuk itu hadirin, kita renungkan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini masuk kategori hadis maqbulah yang dapat diterima sebagai sandaran hukum. An Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi qala, dari Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ija'ahu rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba beliau didatangi oleh seorang laki-laki Bani Salamah. Waqal, dan langsung bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, masih tersisakah kesempatan bagiku berbuat baik pada ibu bapakku setelah mereka wafat? Bapak Ibu, kalau boleh pertanyaan ini kita terjemahkan lebih bebas, mungkin sesuai dengan keadaan masing-masing, paling tidak diri ini. Bisa saja pertanyaan ini berbunyi, Rasul, masih mungkinkah tersisa kesempatan bagiku membalas setitik air susu ibuku, setetes keringat ayahku yang telah wafat, yang di masa hidup mereka hanya luka dan air mata yang sempat kuberikan dada mereka, bahkan walau aku telah berumah tangga sekalipun, hanya luka dan mata. Rasul menjawab, na'am, kata Rasul, ya ada. Ada, kata Rasul, bila masih ingin membalas setitik air susu ibu, setetes keringat ayah yang telah wafat. Ada, kata Rasul. Apa itu? Pertama, as-salatu alaihima, salatkan mereka, kata Rasul. Salat jenazah.
Kesempatan pertama ketika jenazah masih terbujur di dunia, sholatkan, selenggarakan fardu kifayahnya. Bapak Ibu, kita berasumsi mudah-mudahan kita yang hadir di sini insya Allah tak punya masalah tentang bagaimana melaksanakan fardu kifayah di antara sholat jenazah. Tapi pernahkah kita renungkan bila ternyata jenazah yang terbujur itu besok adalah kita? Mungkinkah anak cucu kemenakan kita mampu menyolatkan kita? Atau dia kelang kabut cari mana Pak Ustadz, mana Pak Imam? Bukankah pelajaran ini oleh sebagian orang dianggap sepele, tidak mendatangkan uang banyak? Lupakah kita ketika jenazah terbujur, coba kita lihat, dia tidak butuh uang banyak anak, tidak butuh jabatan tinggi anak. Ini PR kita Bapak Ibu. As-salatu alaihi masolatkan kata Rasul. Yang kedua, bila masih ingin membalas setitik air susu ibu setetes keringat ayah yang telah wafat, yang di masa hidup mereka hanya luka yang kita berikan dalam dada mereka. Wal istighfaru lahum kata Rasul. Berdoalah pada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka berdua. Doa itu hak setiap muslim Bapak Ibu. Mati Allah. Andai kata kita bisa berdoa yang diajarkan Al-Quran, silahkan. Kalau tidak, pakai yang diajarkan hadis Nabi. Kalau tidak juga, pakai bahasa Arab. Kalau tidak juga, pakai yang kita paham. Allah mengerti bahasa kita. Dan kita paham, Allah mengerti, Allah mendengar doa kita setiap saat. Tapi meskipun demikian, ternyata seperti di bulan Ramadan ini, ada pula waktu-waktu yang bagus digunakan untuk berdoa. Di antaranya adalah wassaim hina yuftir. Orang puasa ketika dia berbuka. Beberapa saat menjelang berbuka hadirin, manfaatkan oleh kita untuk berdoa. Di antaranya memohonkan ampun untuk ayah bunda. Yang ketiga kata Rasul adalah wa infadu ahdihima min ba'dihima, bayarkan janji mereka yang belum sempat mereka bayarkan. Bila janji adalah hutang bisa kita pahami, bayarkan hutang mereka yang belum sempat mereka bayarkan. Secara garis besar Bapak Ibu hutang ada dua. Pertama namanya dainullah, hutang kepada Allah. Contoh puasa, nazar. Yang kedua namanya dainun nas, hutang kepada manusia. Bayarkan kata Rasul. Dari mana uang pembayarannya? Kita paham hadirin dalam hukum waris. Dibayarkan dari uang peninggalan jenazah. Jika kita ambil contoh Bapak Ibu, bila wafat si A, dia tinggalkan uang 1 miliar. 1 miliar ini belum otomatis jadi harta waris. Kapan harta waris? Keluarkan dulu biaya penyelenggaraan jenazahnya. Kemudian apa? Bayarkan hutang-hutangnya, baik hutang pada Allah maupun hutang pada manusia. Kemudian apa lagi? Bila beliau punya wasiat, tunaikan wasiat beliau maksimal 1/3. Sisanya itu yang waris. Sehingga bila tadi 1 miliar beliau tinggalkan, ternyata punya hitung total semuanya 999.999.000 rupiah. 1.000 sisa itu yang waris. Tapi bukankah tidak sedikit kasus jenazah masih terbujur saja, anak kemenakan cucu bertengkar memperebutkan harta kita tanpa peduli hutang jenazah. Yang keempat kata Rasul adalah wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima. Tetap jalin tali silaturahim yang selama ini mereka bangun, jangan diputuskan. Wafat ayah, tetap jalin tali silaturahim dengan keluarga ayah, jangan diputuskan. Yang kelima kata Rasul, wa ikramu shadiqihima, muliakan sahabat-sahabat mereka berdua. Karena kita paham Bapak Ibu orang bersahabat, dimuliakan yang satu sama dengan memuliakan yang lain. Dilukai yang satu sama dengan melukai yang lain. Dimuliakan sahabat beliau, bukankah sama dengan memuliakan orang tua kita sendiri? 5 hal yang kita temukan dalam hadis tadi. Di antara cara membalas setitik air susu ibu, setetes keringat ayah yang telah wafat, yang di masa hidup mereka hanya luka dan air mata yang sempat diberikan dalam dada mereka. Pertama, sholatkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, bayarkan hutang-hutang mereka. Yang keempat, tetap jalin tali silaturahim yang selama ini mereka bangun. Yang kelima, muliakan sahabat-sahabat mereka. Bapak Ibu, bukankah ini di antara cara kita membalas kebaikan tadi?
ayah bunda. Ciri orang bertauhid nampak buahnya pada sikap terhadap ayah bundanya. Sikap pada ayah bundanya cermin kuat lemahnya tauhid, termasuk sikap kita menghadapi beliau yang telah wafat. Akhirnya hadirin, ketika kembali baca ayat dan hadis ini Bapak Ibu, kita hanya bisa berharap semoga Allah ampuni dosa orang tua kita masing-masing. Bila mereka masih hidup, semoga Allah ringankan beban hidup mereka. Bila mereka telah dipanggil oleh Allah, kita berharap pada Allah. Semoga mereka diampuni oleh Allah. Dihindarkan dari sisa kubur, dari sisa neraka. Dijadikanlah hendaknya setiap titik air susu ibu, setiap tetes keringat ayah sebagai pahala yang akan mereka tuai. Dan kita juga berdoa pada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita juga berharap pada Allah. Semoga anak cucu kita tidak mengulangi kesalahan kita yang sama pada orang tua kita. Apalagi lebih parah dari yang pernah kita lakukan. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni ibu bapak kami. Kokohkan tauhid kami. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.